banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita kerjakan setelah lulus dari kedokteran hewan. Oh, berarti juga kali ini kita mau ngadain partnya tentang Q&A. Kita kedatangan adik sepupu yang merupakan calon dokter hewan. Boleh perkenalkan sedikit, Bobby? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kolbi Hanif, panggilannya Kolbi. Dan alhamdulillah saya berkuliah di jurusan kedokteran hewan dari UPB. Oke, buat teman-teman yang masih ABG dan jomblo, jangan lupa add Instagramnya Bobby mkolbih26. Oke, jangan lupa di follow ya. Nah, oke. Kita mau nanya dengan calon dokter hewan ini ya. Oke. Kenapa sih Bobby dulu ingin menjadi dokter hewan? Apa motivasinya itu kenapa? Alasan memilih dokter hewan yaitu karena faktor dari orang tua juga. Kenapa? Ya karena kan orang tua papa ya, terutama papa itu dia bekerja sebagai paramedik veteriner di kabupaten tempat dia bekerja. Jadi kan seiring dengan kan waktu kecil dulu itu sering dibawa ke kayak ke kandang-kandang, terutama kandang sapi. Oh, kandang sapi. Iya. Karena sering dibawa ke kandang sapi, jadi kan ada rasa suka. Oh, suka sama hewan ya? Iya, jadi sama hewan. Jadi tidak takut lagi sama yang namanya hewan. Terus karena ya berhubung dengan lama-kelamaan, jadi tertarik untuk lebih mendalami profesi dokter hewan ini. Oh, berarti entarnya itu papanya? Iya, orang tua. Oh, okay. Tapi walaupun patokannya dari orang tua, tapi itu merupakan keinginan dari sendiri, bukan paksaan dari orang tua. Karena orang tua yang latar belakangnya peternakan, ya backgroundnya peternakan, jadi emang dari keinginan saya sendiri untuk mendalami jurusan kedokteran hewan ini. Bobby sekarang udah semester 4 ya? Iya. Berarti semester 4. Jadi setelah ini ya, ada proses-proses kuliahan ini, menurut Bobby, apakah kuliah dokter hewan itu sulit apa enggak sih? Kalau yang dinamakan sulit atau enggak itu relatif ya. Iya. Karena semua jurusan itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Gitu. Dari kalau misalnya jurusan saya nih, jurusan kedokteran hewan. Jurusan kedokteran hewan itu kan mempelajari yang namanya hewan ya. Iya. Terutama pada strukturnya kayak bagian-bagian inilah kulit ini, bagaimana kulit ini dari luar sampai ke dalam itu kan banyak sekali strukturnya. Jadi mungkin tingkat kesulitannya itu pada penghafalan nama-nama Latin. Oh, Latinnya ya? Ya, nama-nama Latin kayak seperti otot, musculus, gitu kan. Iya. Kayak seperti patah, fraktula dan lain-lain sebagainya. Jadi ada istilah-istilah itu yang mungkin yang harus ekstra kita belajar untuk mengingatnya. Oh, jadi kalau buat adik-adik yang jurusannya IPS, IPB, itu bisa nggak masuk ke milih nanti pas dia mau kuliah bisa milih dokter hewan apa nggak? Apa harus IPA aja? Oh iya, jadi kan saya kuliahnya di IPB ya. IPB itu rukunnya Saintek. Jadi kalau mau berkuliah di IPB itu harus rukunnya Saintek. Jadi kalau yang sosum ya emang tidak bisa masuk. Oh, jadi tidak bisa ya. Jadi buat adik-adik di rumah yang sekarang lagi menentukan mau masuk kuliah di mana, jadi harus tahu kalau kalian dari backgroundnya misalnya IPS atau IPB, berarti mohon maaf kalau IPS dengan IPB berarti belum beruntung masuk ke dokter dan hewan ya. Tapi kalau rumpunnya sosum itu bisa masuk ke namanya sekolah vokasi. Apa itu? Sekolah vokasi itu merupakan seperti D3. D3, ya, D3 dokter hewan juga ada. Bukan, itu kalau di vokasi itu kalau yang khusus dunia hewan itu namanya paramedik veteriner. Oh, jadi selain kalau dokter umum itu ada perawat, kalau dokter hewan ada lagi apa namanya? Paramedik namanya. Oh, paramedik. Jadi kalau misalnya di dokter manusia itu kan ada dokter dan petugasnya bidan gitu kan, seperti petugas medisnya. Kalau di dokter hewan juga gitu juga. Ada dokter hewannya, ada paramediknya gitu. Jadi kalau di klinik ya seperti dokter-dokter manusia juga dokter hewan ini. Oh, menarik sekali ya. Soalnya kakak juga baru tahu kalau misalnya dokter hewan itu juga mempunyai asisten
Kalau kita dokter umum itu perawat sama bidan, kalau ini paramedik. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, bisa terus saksikan channel YouTube kita ya. Jadi Bobby bisa ceritakan nggak seberapa menariknya kuliah dokter hewan ini? Kan Bobby udah semester 4, jadi udah punya banyak pengalaman ya selama kuliah ini. Juga mungkin dari yang dosen-dosen yang killer sampai dosen yang baik. Gimana itu? Ya kalau di kehidupan di kampus, kalau semester 4 itu masih belum apa-apa ya, dan semester di atasnya. Tapi cukup menarik kalau Apa yang menarik ya? Ya menarik seperti kita jauh dari orang tua contohnya. Seperti saya kan dari kampung nih, dari Sumatera Barat, pergi ke Pulau Jawa yang otomatis tingkat pendidikannya lebih berkualitas lah istilahnya, lebih tinggi lah daripada yang di daerah. Ya jadi menariknya di sana kita lebih terpacu untuk lebih belajar lebih giat, apalagi di IPB. Kalau di IPB itu di tahun pertama itu kita yang dinamakan dengan penyetaraan. Penyetaraan di mana? Kita digabungkan dulu dalam satu namanya PPKU. PPKU itu di situ kita belajar selama 1 tahun, kita tidak masuk ke dalam jurusannya. Jadi masih pelajaran umum ya? Masih pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, biologi, fisika dan lain-lain sebagainya. Jadi di sana kita penyerataan dulu semua basic pendidikan yang ada di Indonesia kita setarakan dulu di namanya PPKU itu. Habis 1 tahun itu baru kita lanjut ke fakultasnya. Jadi kalau kita udah semester 3 baru fokus ya? Iya, baru naik semester 3 baru kita fokus ke dalam jurusan kita masing-masing. Nah, kalau semester 3 ini pelajarannya ada fisika atau biologi atau gimana, kimia atau gimana? Enggak. Kalau udah masuk ke jurusan berarti otomatis sudah masuk ke rumpun jurusannya. Oh, jadi lebih banyak ke ini ya? Ke anatomi, Ya. patofisiologi juga ada? Ada. Oh, ada juga. Sama kayak ini ya. Kalau kakak kan sebagai apoteker itu ada patofisiologi obat. Berarti kalau ini patofisiologi apa ya? Iya Pak, sama. Oh gitu. Tapi obat-obatan yang khusus pada hewan. Hewan ya? Oh gitu. Terus yang ini kalau menarik pas praktikum, pasti Bobby ada punya ini nggak? Fobia sama hewan apa gitu. Terus tiba-tiba pas praktikumnya ketemu sama hewan yang fobia, ada nggak? Kalau dibilang fobia sih enggak, tapi kayak ini atau Apa itu? seperti kodok. Oh kodok ya? Ya, Nah, kodoknya kenapa? Kalau di kita di kedokteran hewan itu kan ada namanya praktikum fisiologi. Di praktikum fisiologi itu kita mempelajari atau memakai preparat yang dinamakan dengan kodok. Jadi preparat ini apa maksudnya? Preparat itu merupakan sampel Jadi, akan kita gunakan atau bahan percobaan yang kita gunakan dalam praktikum hari tujuannya itu. apa? Membedah Ya. Contohnya kayak seperti pelajaran mata kuliah fisiologi ya. Kita kan fisiologi itu artinya kan mempelajari fisio atau bagaimana tubuh kita itu berjalan. Contohnya berjalan. Itu kan ada aktivitas fisiologi yang terjadi di sana. Aktivitas saraf, aktivitas tulang, bagaimana otot menggerakkan itu kan terjadi di dalam fisiologi. Jadi fisiologi itu artinya mempelajari diri kita sendiri. Bagaimana diri kita itu bisa bergerak, bisa melakukan hal-hal, itu namanya fisiologi. Menarik sekali ya. Terus buat adik-adik yang lagi nonton channel YouTube ini, kenapa adik-adik yang nonton ini harus memilih jurusan dokter hewan untuk menjadi salah satu tujuan untuk lulus SNPTN sebagai jurusannya? Oke. Banyak sekali faktor-faktor yang menarik dalam kedokteran hewan ini. Jadi ada beberapa alasan mengapa adik-adik harus mengambil jurusan kedokteran hewan ini. Walaupun jurusan lain memang menarik sih, tapi sehubung dengan jurusan saya kedokteran hewan, jadi saya ingin mengajak adik-adik untuk dapat bergabung ke dalam jurusan kedokteran hewan ini. Yang pertama tentu bagi adik-adik yang penyuka hewan, itu sangat cocok sekali bagi adik-adik untuk dapat bergabung ke dalam jurusan kedokteran hewan ini, karena di sana kita mempelajari bagaimana memperlakukan hewan itu seperti manusia juga. Berarti ada empati, simpatinya. Ya, yang kedua kita dapat ya membuka usaha sendiri ya. Dibanding banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita
kerjakan setelah lulus dari kedokteran hewan. Oh, berarti juga bukan harus jadi PNS aja. Bukan. Jadi buat adik-adik misalnya nih PNS sih bagus juga Bagus. kalau misalnya masuk. Kalau jebol, kalau ada lowongannya juga nggak apa-apa ikutin. Tapi jadi kita juga nggak jadi patokan kerja di pemerintahan, tapi juga bisa membuka usaha. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan, kita jadi bos dan punya banyak relasi juga, ya. Iya, betul sekali. Jadi menarik sih. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ruang lingkup, kita cinta dengan profesi kita menjalani pekerjaan itu sangat senang hati. Apalagi kalau menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lumayan banyak ya. Ya kakak doain semoga Bobby nanti menjadi dokter hewan yang hebat di Solo. Mau di Solo atau mau di luar Sumatera Barat? Tergantung di mana penempatannya besok. Oh gitu. Dokter hewan ini peluang kerjanya itu di mana aja? Peluang kerja di dokter hewan ya contohnya seperti tadi, seperti kita bekerja di pemerintahan, baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, di kementerian dan lain-lain sebagainya. Tapi di samping itu kita dapat belajar di perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan seperti obat-obatan bisa masuk ke dalam obat-obatan hewan, terus seperti perusahaan penghasil pembuat pakan sapi atau pakan ternak lainnya bisa. Dan lebih kalau kita lebih mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur yang tinggi, kita dapat bisa mengasah jiwa-jiwa tersebut dengan membuka usaha sendiri. Contohnya adalah pet shop. Karena pet shop itu kita dapat menjual berbagai macam pakan hewan, obat-obatan hewan, dan juga kita dapat membuka klinik Hewan ya? Ya, klinik hewan sendiri. Itu juga masih jarang ya? Iya, masih jarang. Oke, cukup vlog kita kali ini kita sudahin, dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Karena subscribe kalian, like kalian, and share sebanyaknya kalian menjadi motivasi kami untuk membuat vlog-vlog yang lebih insya Allah lebih bermanfaat bagi teman-teman dan informatif lagi, dan untuk menghibur para penonton channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ciao.